Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran narfa'uhuma daiman ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala alladhi jama'na fi hadal waqti fi sihhatin wa afiyatin khaliyatin minal munqisrani min kulli syai'. Thumma nusalli wa nusallimu ala nabiyyina nabi akhiriz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang ibu, tentunya sering mendengar kisah tentang Malin Kundang, bukan? Nah, dia adalah seorang laki-laki yang dikutuk menjadi batu karena ia tak mengakui pada seorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari Malin Kundang tersebut. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tapi saya di sini merasa sedih karena banyak anak yang durhaka kepada orang tua, banyak yang berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang menyebutkan bahwa seorang ibu mengalami 3 fase kepayahan, mulai dari fase kehamilan, kemudian melahirkan, lalu menyusui. Karena itu, ibu berhak mendapatkan kebaikan 3 kali lebih besar dibandingkan ayah. Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali?" Nabi memberikan jawaban dengan ucapan, "Ibumu." Sampai diulangi 3 kali, baru kemudian yang keempat Nabi berkata, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh, berbakti kepada seorang ibu merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan kebaikan sebesar apapun rasanya belumlah cukup untuk membalas budi baiknya. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu lebih dari sayang kita kepada orang lain. Seperti lagu Melly Goeslaw yang berjudul Bunda. Kata mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimang. Senangkanlah hati ibumu. Kalau ibumu suka marah, kuncinya hanya satu: diam, jangan melawan. Karena kalau kamu melawan, murka Allah untukmu. Begitulah ujar Ustadz Abdul Somad dalam acara ceramah yang membahas tentang seorang ibu. Maka berhaklah sosok ibu menjadi yang dispesialkan dan mendapatkan kedudukan yang tertinggi dalam Islam. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan. Serta kita harus tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Dan yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan dengan nada bicara tidak terlalu tinggi. Jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika kita tidak bisa, katakan dengan baik alasannya.
Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti dan terhindar dari perbuatan buruk yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, kesimpulannya, semoga kita dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Karena ibulah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai pada saat ini. Sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.